Assalamualaikum anak-anak. Kali ini Ustazah akan membersamai kalian untuk belajar matematika dengan materi pembulatan hasil pengukuran panjang. Yuk kita simak video penjelasan berikut. Sebelum mempelajari mengenai pengukuran panjang, alangkah baiknya kita pelajari dulu tentang berbagai jenis alat pengukuran panjang. Di sekitar kita ada banyak jenis alat pengukuran panjang. Di antaranya ada meteran pita, penggaris, meteran rol kecil, dan masih banyak alat lainnya. Meteran pita ini biasanya digunakan oleh para penjahit. Kemudian meteran rol kecil ini biasanya digunakan oleh tukang bangunan atau tukang kayu. Kemudian penggaris biasanya kita gunakan untuk mengukur panjang benda-benda di sekitar kita. Alat pengukuran panjang yang biasanya kita gunakan adalah penggaris. Untuk itu, yuk kita lebih mengenal tentang penggaris. Nah, satuan panjang yang digunakan pada penggaris pada umumnya adalah sentimeter. Kemudian, pada penggaris terdapat angka-angka yang menunjukkan satuan sentimeter. Seperti yang terlihat pada gambar, ada angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Itu menunjukkan satuan panjang sentimeter. Kemudian di antara angka-angka tersebut terdapat garis-garis kecil. Nah, garis-garis kecil tersebut menunjukkan satuan milimeter. Kalian pasti pernah mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan penggaris. Kali ini akan dijelaskan bagaimana cara pengukuran panjang suatu benda dengan penggaris. Yang pertama, sejajarkan benda yang akan diukur dengan penggaris. Yang kedua, pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan bilangan 0 pada penggaris. Yang ketiga, perhatikan ujung lainnya pada benda. Bilangan yang sejajar dengan ujung benda merupakan panjang benda tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan contoh berikut. Contoh berikut kita akan mengukur panjang pensil berwarna kuning. Caranya, kita letakkan pensil sejajar dengan penggaris. Salah satu ujung pensil kita letakkan sejajar dengan bilangan 0. Kemudian, jika kita perhatikan ujung pensil yang lain yang ditunjukkan oleh panah berwarna merah ternyata sejajar dengan angka 16. Sehingga panjang pensil berwarna kuning adalah 16 cm. Kemudian kita perhatikan lagi contoh pengukuran pensil berwarna biru. Dapat dilihat bahwa pensil berwarna biru sejajar dengan penggaris. Salah satu ujung pensil berwarna biru sudah sejajar dengan bilangan 0. Kemudian ujung pensil yang lain kita perhatikan bahwa dia sejajar dengan 2 lebih 2 baris kecil-kecil. Sehingga dibaca 2 cm lebih 2 mm. Atau bisa dituliskan panjang pensil berwarna biru adalah 2,2 cm. Nah, dari dua contoh pengukuran panjang pensil tadi dapat kita ketahui bahwa kadang-kadang pengukuran panjang tidak tepat selalu menunjukkan pada bilangan bulat tertentu.
Untuk itu, kita dapat melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang jika kita menginginkan hasil pengukuran panjang adalah bilangan bulat. Aturan pembulatan hasil pengukuran panjang. Aturan pembulatan hasil pengukuran panjang sama saja seperti aturan pembulatan bilangan yang telah kita pelajari pada semester 1. Yuk kita ingat kembali bagaimana cara aturan pembulatan bilangan. Jika akan membulatkan kesatuan terdekat, maka perhatikan bilangan persepuluhannya. Jika bilangan tersebut kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jika bilangan tersebut lebih besar sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Kita perhatikan contoh berikut. Berikut ini ada pengukuran panjang krayon. Hasil pengukuran panjang krayon adalah 3 cm lebih 4 mm atau bisa dituliskan 3,4 cm. Hasil pembulatan panjang krayon kesatuan terdekat adalah 3 cm. Karena bilangan persepuluhannya adalah 4, di mana 4 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Sehingga panjang krayon tersebut adalah 3,4 cm dan dibulatkan ke bawah menjadi 3 cm. Kita perhatikan contoh lain hasil pembulatan pengukuran panjang. Contoh berikut adalah hasil pengukuran panjang pensil berwarna kuning. Hasil pengukuran panjang pensil berwarna kuning diketahui yaitu 3 cm lebih 5 mm atau bisa dituliskan menjadi 3,5 cm. Hasil pembulatan panjang pensil kesatuan terdekat adalah 4 cm karena bilangan persepuluhannya adalah 5, di mana 5 lebih besar sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi panjang pensil hasil pengukuran adalah 3,5 cm. Kemudian dibulatkan ke atas menjadi 4 cm. Kemudian contoh yang lain ada contoh hasil pengukuran panjang penghapus. Diketahui bahwa hasil pengukuran panjang penghapus adalah 1 cm lebih 7 mm atau bisa dituliskan 1,7 cm. Hasil pembulatan panjang penghapus kesatuan terdekat adalah 2 cm. Karena bilangan persepuluhannya adalah 7, di mana 7 lebih besar sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi, hasil pengukuran panjang penghapus adalah 1,7 cm dan dibulatkan ke atas menjadi 2 cm. Setelah kalian memperhatikan penjelasan tadi, semoga kalian sudah paham ya mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan latihan berikut ini. Saat mengerjakan, videonya di-pause dulu ya. Setelah selesai mengerjakan, nanti videonya di-play lagi untuk melihat kunci jawabannya. Nomor 1.
Panjang tongkat alif sama dengan 125,2 cm. Jika kita bulatkan ke satuan terdekat, maka panjangnya menjadi 125 cm. Karena bilangan persepuluhannya adalah 2 dan 2 kurang dari 5, sehingga dibulatkan ke bawah. Kemudian panjang tongkat Bayu adalah 124,6 cm. Jika kita bulatkan ke satuan terdekat, maka hasilnya adalah 125 cm. Karena nilai persepuluhannya adalah 6 dan 6 lebih besar sama dengan 5, sehingga dibulatkan ke atas. Kemudian panjang tongkat Edo adalah 125,9 cm. Jika kita bulatkan ke satuan terdekat, maka panjangnya menjadi 126 cm. Karena bilangan persepuluhannya adalah 9 dan 9 itu lebih besar sama dengan 5, sehingga dibulatkan ke atas. Nah, jadi setelah panjang tongkat dibulatkan ke satuan terdekat, maka panjang tongkat Alif dan Bayu panjangnya sama. Kemudian jawaban nomor 2, panjang pita merah adalah 75 cm lebih 8 mm, atau bisa dituliskan 75,8 cm. Jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah 76 cm. Kemudian panjang pita biru adalah 68 cm lebih 4 mm. Maka panjangnya bisa dituliskan 68,4 cm. Jika dibulatkan ke satuan terdekat, hasilnya adalah 68 cm. Sehingga total panjang pita aras setelah dibulatkan adalah 76 cm ditambah 68 cm, sama dengan 144 cm. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.